kritis nih Pak. Imam Malik orang Madinah, tapi orang Madinah kok nggak ikut mazhab Malik? Kita tanyain ke mereka ya Pak. Bagi mereka tidak boleh ikut Malik. Bolehnya ikut mazhabnya, bukan mazhab juga, boleh ikut Sahih Bukhari. Padahal Imam Bukhari ngaji sama muridnya Malik namanya Qutaibah. Qutaibah ini juga murid Syafi'i tapi umurnya panjang. Imam Malik wafat 179, dia masih remaja Pak. Ngaji Imam Qutaibah, meninggal tahun 240, umurnya sekitar 90 lah. Muridnya namanya Bukhari. Makanya dalam kitab-kitab orang-orang Maliki, Imam Syafi'i dianggap Malikiyah. Dalam kitab orang Syafi'i, Imam Syafi'i dianggap Syafi'iyah. Saking laku kerasnya Imam Bukhari itu. Nah sekarang Imam Bukhari diklaim lagi ikut mereka nih. Dianggap tidak bermazhab. Kalau penelitian kita, pemahaman hadisnya Imam Bukhari itu lebih banyak dekat ke Imam Syafi'i. Tapi saya tidak berani klaim beliau itu Syafi'i. Ya kalau menurut versi kita, dia sudah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, dia buat mazhab sendiri. Tapi ya begitulah. Jadi orang Madinah sendiri sekarang nggak ikut mazhab Imam Malik karena mereka sudah tidak kenal Imam Malik. Yang mereka kenal sekarang manhaj salaf. Jadi mereka menolak keberagaman salaf. Bagi dia cuma ada satu manhaj salaf, dan itu adalah kebohongan nyata atas nama salafus saleh. Ya. Itu lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini pengajian baru kali ini rasanya sangat menarik sekali. Terutama bagi kami yang orang awam. Jadi dari penduduk Indonesia ini mayoritas Muslim tentang dalam bermacam masyarakat. Mungkin bagi orang-orang yang sudah keluar dari pesantren, dari perguruan tinggi Islam yang sudah mapan, itu bisa mungkin hampir mereka mengetahui semua masalah. Nah, tapi bagi kita penduduk Islam yang hanya belajar kepada guru, dan guru itu kita tidak tahu ini mazhabnya apa. Sehingga saya mulai dari kecil dia belajar itu. Memang kita tahunya pemegangnya satu gitu, dua lah. Jadi Al-Quran dan hadis itu yang kursi, itu yang dipakai kata orang. Kita takut melenceng. Kalau kita pegang hadis ini yang kita banyak sekali. Yang tahunya ujungnya begini, orang kita salah. Yang tahu ujungnya begini, kalau ini yang benar. Nah, oleh karena itu, bagaimana Ustaz supaya kita itu di dalam melaksanakan ibadah jangan terlalu melenceng dengan sebenarnya yang diharapkan oleh kita itu. Yang kita pegang apa? Kalau saya terus terang aja, saya berkorban Al-Quran dan hadis yang kursi gitu. Yang lain bukan saya tidak pegang juga, cuma saya takut melenceng gitu. Karena kita orang-orang. Bagaimana caranya itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak. Kegalauan Bapak ini dirasakan mereka karena mereka takut langsung ajalah ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka lupa Al-Quran itu yang memberikan, yang menyampaikan ke kita itu langsung Allah datang ke Bapak atau lewat ulama Pak? Lewat ulama? Atau Bapak dapat wahyu lagi? Berarti jika kita ikut Al-Quran tetap saja lewat ulama. Hadis, tadi saya udah cerita, yang ngumpulin hadis siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nabi atau bukan? Murid nabi atau bukan? Jarak dia dengan nabi hampir 2 abad. Berarti tetap saja jika kita ikut hadis Nabi, kudsikah atau bukan, tetap saja ikut lewat
imam. Ini contoh kasus sederhana Pak. Di Quran cara sholat subuh ada nggak? Nggak ada. Maka kalau saya mengatakan saya capek ikut imam, banyak perbedaan, saya langsung Quran aja. Nanti Bapak sholat tuh bingung. Mulainya dari sujud apa dari ruku? Yang detail di Quran cuma wudu Pak. Wudu jelas, surah Al-Maidah. Jelas itu. Tapi giliran sholat, jangan-jangan ntar Bapak mulai dari sujud dulu. Kayaknya sujud paling keren, saya sujud dulu. Enggak. Di Quran cuma dikatakan aqimis shalah, dirikan salat. Ada ayat warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Ada wasjudu, ada wasjud waqtarib, macam-macam. Bisa-bisa Pak, bingung kita nanti. Maka ayat itu diterjemahkan oleh baginda Nabi SAW. Lalu ini diriwayatkan oleh sahabat, karena kata Nabi, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat, bukan seperti di buku. Bapak ketemu Nabi nggak? Terus gimana? Pernah nggak melihat buku sholat Pak? Buku Bapak pernah sholat nggak? Lah, buku Bapak bisa sholat? Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana aja Pak. Buku bisa sholat nggak? Buku nggak bisa sholat. Yang ngerti buku tetap saja seorang ulama. Maka kemudian dirumuskan, itulah yang disebut mazhab. Jadi mazhab itu ringkasan pemahaman daripada Al-Quran, Sunnah, dan contoh-contoh dari Nabi dan sahabat Nabi. Itu namanya mazhab. Berarti mazhab itu ajaran buatan imam atau menyederhanakan riwayat yang berserakan. Menyederhanakan. Jadi Imam Syafi'i itu bukan ajaran baru. Beliau itu cuma menyederhanakan. Beliau kasih tawaran, nih hasil penyederhanaan saya. Kalau nggak mau ikut nggak masalah. Bapak buat sendiri boleh. Nanti sujudnya duluan paling. Ada nggak di Quran dan di Sunnah? Di Quran aja dulu. Kalau masuk subuh harus azan. Adanya di hadis, ya kan? Hadis sendiri, cara azan macam-macam Pak. Azan kita ini diperdebatkan oleh mazhab yang lain karena riwayatnya berbeda-beda. Sebanyak itu riwayat, imam kita pilihkan nih riwayat yang paling bagus kamu pakai. Saya alhamdulillah Pak, hampir tiap hari baca kitab hadis. Tapi tetap membutuhkan penjelasan imam. Kecuali Bapak udah nggak butuh Pak. Ya, untung Bapaknya senyum Pak. Ya lanjut. Terjawab Pak ya. Jadi jawabannya adalah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang memang beberapa tahun belakangan ini terasa kita hadapi di terutama di masjid ini, DKM sampai tidak berani mendatangkan orang guru yang memang berbeda karena khawatir kita mengikut perbedaan itu. Menyikapi terutama yang selalu menyalahkan kita pakai pakaian aja yang gantung ini salah ya. Kita tahlilan aja disalahin, kita baca Quran aja disalahin, sampai itu disalahin. Ya. Karena ceritanya tentang neraka dan surga, dicari seperti itu Ustaz. Bagaimana menyikapinya? Bolehkah kita menolak orang-orang yang memang maaf terutama DKM di sini, kita sekali tidak mendatangkan guru-guru yang mereka usulkan seperti itu di kelas. Itu bagus, bukan boleh, bagus. Karena pengalaman di mana aja Bapak buka celah, itu konflik tidak ada kesudahannya. Saya kan muter aja di masjid-masjid Pak. Kerjaan saya dari masjid ke masjid aja. Ntar pas weekend baru saya ke kampus. Selebihnya masjid, majelis, masjid, majelis. Memang tugasnya begitu. Nah masjid-masjid kita, sekali Bapak biarin,
konflik. Karena apa? Karena mereka anti toleran. Ada orang berbeda sama kita, tapi dia toleran, itu terima aja Pak. Tapi ini kelompok intoleran, mau ngundang masalah. Jadi itu bukan masalah picik nggak picik, itu masalah Bapak menjaga kemaslahatan atau tidak. Jadi pengurus harus punya pendirian. Bapak beda guru itu yang 3 aja Pak, mazhab, akidah, tasawuf, itu aja digilir. Tafsir, hadis, udah gitu aja digilir. Jadi nggak mesti orangnya berbeda faham, ya, berbeda mazhab boleh. Jadi silahkan dikelola, karena nanti dipertanggungjawabkan Pak di akhirat. Nah, Bapak yang berjuang, intan surullah yang surkum. Ya kalau terjemahan bebasnya, kamu tidak akan diperjuangkan Allah sampai kamu memperjuangkan ajaran Allah. Semoga nih pengurus ini dicatat sebagai pejuang di sisi Allah. Ya, saya juga pejuang juga berdoanya. Tapi biasanya jadiin tumbal Pak. Kalau ada konflik baru kita diundang. Ngadem-ngademin. Biasanya begitu. Dulu pas tahlilan, waktu saya masih remaja, tapi sudah meninggalkan ekstrim itu. Tahlilan, kalau di tempat saya tahlilan itu makanan itu dihidang, kayak makanan Padang Pak, hidang. Kayak kita masuk ke rumah makan Minang, Padang tuh begitu gak, dihidang gak? Ngomonglah satu orang, itu makanan kalau nggak diangkat kami nggak naik. Tuh umur saya baru 18 tahun tuh Pak, udah ngurusin yang gitu-gituan sampai sekarang nih belum beres-beres. Kita kirain masalahnya kecil, tambah gede. Jujur saya sudah bosen ngomong tentang bid'ah apa, mazhab apa, udah bosen. Cuma sayanya bosen, bapaknya kan belum bosen, ngerti aja belum, ya kan? Kayak tadi Ustadz sih tamatan Universitas Islam pesantren, kami enggak, ya saya kemudian jadi ya mundur lagi, kita yang tadinya udah kabur, kita balik lagi Pak. Di kampus saya diketawain Pak ngomong beginian, di pesantren saya diketawain ngomong tahlilan lagi. Hari gini ente masih ngomong begituan, digituin Pak saya. Ya kita jawabnya gimana? Ente sih orang pinter, nggak butuh. Kita sih kurang pinter, masih butuh. Diam juga Pak dia. Jadi ada ego orang pesantren. Umat doa kacau begini, dia bilang hari gini masih ngomongin itu. Itu ego mereka, ego intelektual. Nganggap masalah itu beres pada dirinya, lalu tidak mau memperjuangkan orang lain. Keilmuan yang bikin ego. Nah, saya sudah menurunkan ego itu sedikit, ada dikit Pak. Karena ada males juga ngomong beginian. Baik, ada lagi? Ah, sebentar. Bentar ya, live check dulu. Baik Buya, ini ada pertanyaan daripada jamaah Buya melalui live chat kami dari Khalila Zahira Siregar. Beliau bertanya, apa saja contoh ajaran dalam buku akidah Sholih Fauzan yang takfiri atau tabdi yang diajarkan di pesantren yang Buya sebutkan tadi? Satu, tawasul syirik. Syirik kafir nggak Pak? Kafir. Dalilnya surah Al-Bayyinah ayat 1. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik. Maka musyrik itu kafir.
Saleh Fauzan mengatakan pelaku tawasul di luar yang 6, disebutkan ada 6, yaitu tawasul dengan kemuliaan Nabi, ulama, wali, itu dianggap syirik. 2, dia mengatakan peringatan milad Rasulullah, maulid Nabi, itu tasyabbuh dengan Nasrani, menyerupai Nasrani. Nasrani Muslim atau non Muslim? Menyerupai non Muslim kufur nggak? Tuh bahaya nggak logika dia? Kita digituin nggak marah Pak? Kita digituin kita nggak marah, tapi kita sedikit menyamakan mereka dengan aliran tertentu, agama tertentu. Ngamuk-ngamuk dia. Bapak pakai tasbih tuh, dianggap mirip Yahudi. Nggak marah kan Pak? Buddha sama Yahudi. Di kitab dia disebut Buddha dan Yahudi. Marah gak Pak? Yahudi. Nggak marah, di bawah senyum. Gitu asiknya Ahlus Sunnah itu Pak. Hal-hal yang horor jadi disenyumin. Nggak ada di mereka itu. Mereka itu tegang. Kasihan. Itu yang paling bahaya. Lalu dia menyebut orang tabarruk ubadul kubur, penyembah kubur. Nyembah kubur musyrik nggak? Kafir nggak tuh? 3 aja cukup. Terus mau dipertahankan itu. Maka saya berkali-kali mengimbau, tolong guru-guru pesantren, pimpinan pesantren, kaji ulang nih kitabnya. Kan itu bukan kitabullah. Boleh kok diperdebatkan kalau ilmiah. Kalau perlu kita terima, mau debat ayo. Tapi jangan hujat, saya nggak suka. Ya, hujat antum aja, hujat-hujatan, saya nggak suka. Debat ayo, kita buktikan satu persatu. Teksnya lengkap, halamannya. Di ribat, kajian ribat kita sudah tunjukkan Pak, halamannya berapa, teksnya apa, kita bacakan. Silakan kalau yang mau mampir ya. Tapi tempatnya kecil Pak. Yuk, udah. Terakhir. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ingat apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi, ikut sekali aja ibadah cinta. Saya tadinya berpikir bahwa jadi pengurus masjid itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Jadi ternyata pada suatu saat ada satu pengajian tidak lanjut dari pengajian di Pak Hasil. Lalu kami mencoba menjawab dengan sedikit diplomasi aja. Oke, kalau begitu pada saat kami mengadakan mereka ikut, tapi juga pada saat mereka mengadakan kami ikut, tapi ternyata jawabannya nggak bisa, nggak ada bisa, tidak paham. Nah pada akhirnya bahwa ini adalah milik bersama, iya milik bersama, tetapi kebersamaan tadi sudah kami sampaikan di mereka. Jadi kalau mereka mengadakan kami ikut, kami mengadakan mereka ikut, ternyata jawabannya nggak bisa. Sekali lagi jawabannya nggak bisa. Kalau pada akhirnya bahwa itu nanti akan dituntut keadilannya di sono. Oh Bapak diancam? Bukan diancam, hanya dia bilang aja. Ya itu namanya panitia pengadilan akhirat Pak. Ya artinya bahwa saya masuk neraka kira-kira. Waduh. Cuma walaupun mereka tidak menyampaikan secara tegas. Nah sekarang ini terus terang masih ada juga yang masih mengusik bagaimana ini juga tetap bisa dipakai bersama. Ini kira-kira bagaimana mengantisipasinya. Terima kasih. Buat MOU Pak, kayak tadi buat tulisan itu kesepakatan. Oh ini masjid bersama, iya oke. Maka kita ngajinya juga harus bersama. Enggak akan mau. Kita kan udah cobain Pak di Bintaro. Ini kan dekat Bintaro kan, di Bintaro jauh. Pondok Aren, kirain Pondok Aren dekat mana? Atau Ciledug. Iya. Mbak tegas aja. Bahasa diplomatis masih dipermainkan. Langsung aja.
Jika kamu merasa ini masjid bersama, ikutin kami ikut Anda. Kalau enggak, sudah cut. Ya, gitu aja. Karena mereka dimanapun sudah masuk, itu semua yang lain dipinggirkan. Beda sama bapak ini. Bapak kalau ini mau mengayomi, niatnya mau mengayomi. Sekali diayomi, minta hati, dikasih hati, minta jantung, begitu. Dari mana-mana begitu. Karena kemaslahatannya kurang, ya pintar-pintar aja. Pintar-pintar aja ngajaknya dan menolaknya. Bagi mereka, saya ini ahli syubhat, bapak ini ahli bid'ah. Jadi ahlu syubhat wal jamaah. Maka wajar mereka nggak mau ikut kajian kita. Gitu Pak. Bapak ini ahli syubhat, itu celananya di bawah mata kaki. Neraka itu Pak. Bapak tadi saya lihat nggak ada jenggot kan? Saya masih ada jenggot Pak. Tapi jenggot saya dianggap nggak sunnah. Apalagi Pak Imamnya, coba lihat, mana jenggotnya dia? Nggak ada. Julus ma'a ahlil bid'ah manhiyun. Duduk bersama ahli bid'ah itu terlarang. La tujalisu ahlul bid'ah. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan duduk bersama ahli bid'ah. Tapi Imam Ahmad bermaksud begitu adalah kelompok yang berbeda aliran akidah. Kelompok yang disebut Qadariyah, yang menolak takdir. Mereka mengambil kalam itu lalu dipretelin sesuai nafsunya dan mengatakan ahli bid'ah di situ yasinan, tahlilan, kan nggak nyambung. Nggak nyambung Pak, pakai tasbih, nggak nyambung. Ini fikih, yang itu akidah. Imam Ahmad itu nggak mau nyapa orang yang menolak takdir, nggak mau sholat di belakang orang yang nolak takdir. Jadi yang disebut ahli bid'ah oleh ulama-ulama salafus soleh kelompok Mu'tazilah Qadariyah, bukan yang beda mazhab. Bagi mereka ahli bid'ah itu beda mazhab. Ini aja udah pembohongan atas nama salafus soleh. Jadi mereka nggak akan pernah mau duduk bersama kita Pak. Sekali dia mau duduk sama kita, kalau nggak tengkar cinta, itu aja. Rata-rata jadi cinta sih Pak. Cukup ya?